Oke semuanya. Screen-nya masih muncul nggak? Screen tab-nya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Jadi sekarang coba kita jabarkan ya, step by step untuk melakukan kontrol perhitungan dari program Excel ya, yang telah dibuat seperti ini. Nah, jadi ceritanya, kita harus menyesuaikan kembali dengan model portal yang akan kita buat di eTabs. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita memiliki portal ya, portal dengan tingginya 5 meter, bentang baloknya 8 meter. Itu dulu. Dan ini kita gunakan aja asumsinya adalah sumbunya X dan sumbu Z. Ya. Nah, di sini kita siapkan outputnya adalah, buka dulu tabs-nya. Bisa pilih new model. Satunya bisa metrik ya. Lalu oke. Seperti ini. Nah, ini kita input ya berapa jumlah grid di arah X dan di arah Y. Karena tadi model kita seperti ini, grid arah X-nya ini adalah grid 1, ini grid 2. Jadi ada 2 grid ya. Tapi kalau ke arah Y, kita karena nggak menggunakan sumbu Y, kita input saja nilainya sama dengan 1. Yang intinya X ada 2 di sini. Kita input sumbu X-nya sama dengan 2. Lalu yang grid Y-nya 1. Lalu grid X-nya, jarak antara grid 1 dengan grid 2 adalah tadi 8 ya. Ini, 8 meter ini. Coba saya salin ulang ya. Seperti ini. Ini 8, ini 5. Ya, 8 meter. Yang Y-nya, karena kita nggak pakai grid Y, buat aja 1. Nah, untuk jumlah storage-nya, hanya ada 1 ya. Ini adalah yang base. Ini yang story 1. Jadi kita buat aja di sini untuk number of storage-nya sama dengan 1. Nilainya adalah sebesar 5. 5 dan juga 5 ya. Yang di sini. Oke. Lalu berikutnya tinggal kita klik OK. Oke ya, ini tampilan awal ya. Tampilan awal. Kita save dulu. Misalkan portal 2D. Oke. Ya, seperti ini. Model kita ada di sumbu X dan juga Z. Jadi kita ubah yang window kiri ya. Window kanan 3D, window kiri 2 dimensi. Yang window kiri kita ubah set elevation ya. Yang 1, oke. Nah, dia jadi sumbunya X dan Z. Sama ya? Iya. X, Z, X, Z. Seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti ini seperti kita di mata kuliah pemrograman komputer ya. Iya, Pak. Udah bisa lah Mas Ervin ya harusnya. Benar, Pak, kalau ininya, kalau cara pengaplikasinya sudah bisa. Cuma yang saya agak bingung itu yang Oke. ini, Pak. Kan kalau kalau kemarin kan pas pemrograman komputer itu kita ngimputin tinggal beban ininya ya Pak yang udah ada kan, tinggal Oke. kayak nomornya tinggi segala macam story-nya. Nah, kalau Oke. untuk masukin matriks ini kaitannya sama itu apa ya Pak? Saya suka agak bingung di situnya. Oke.
Sebenarnya ya, si matriks itu nggak perlu kita setting di sini. Kita tinggal input aja, ya. Di items ini mengenai matriks itu, ini kita skip aja, ya. Karena memang fungsi dari si items ini ya, emang udah sebagai pengeksekusi ya, mudahnya seperti itu, dari matriks-matriks yang sangat banyak jumlahnya. Gitu. Ya. Dia sudah menyesuaikan berapa DOF yang diperlukan seperti itu. Hanya yang kita set adalah di sini pertama material dan juga bebannya. Itu. Oke. Jadi sekarang kita eksekusi di material dan juga bebannya ya. Iya, Pak. Oke, saya hapus dulu. Di define ini pilih material properties. Nah, di kasus ini kan kita punya dua material ya. Ada material K400 dan K350. Oke ya. Ya, Pak. Nah, yang ini yang K350 dan K400 ini kan sudah kita buat di sini di program Excel kita ya, di sini. Ini ada K400, ada K350. Nah, sekarang kita tinggal copy-copy aja. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ingat ya, satuan kita di sini pakai ada MPa dan juga ton meter. Ya, seperti itu. Tapi enaknya kita konsisten aja pakai kesatuan ton dan juga meter. Kita pakai satuannya, kita pakai ton dan meter saja. Jadi nanti triknya tinggal kita copy saja dari Excel, ya, dari Excel kita pindahkan ke etaps kita atau items kita. Contoh misalkan kita mau buat material yang pertama ya, yang K400 nih. K400 kita buatlah add new material ya, user concrete. Oke. Kita buat namanya misalkan K400. Nah, di sini masih kilonewton per meter ya. Ini harus kita ubah dulu. Kita okein dulu, oke. Kita ubah unitnya dulu menjadi di sini meter dan juga ton. Oke. Lalu kita ulangi lagi material properties K400. Nah, udah berubah ya? Ton dengan meter ya. Oke. Nah, untuk berat unit volumenya kita ambil aja dari sini. Untuk berat unit volumenya itu ada di matriks P, ingat saya ya. Matriks P kita diminta untuk menginputkan berapa BJ betonnya. Nih, BJ beton adalah 2,4. Ya udah, kita copy aja. Kita copy, kita paste ke sini. Selesai. Oke? Ya, Pak. Sekarang si E, modulus elastisitas. Dia dari matriks K ya. Nah, E kan udah kita hitung di sini. Kita copy ya. Kita copy, kita pindahkan lagi ke sini. Ya. Selesai kan? Ya, Pak. Kalau untuk yang U dengan yang koefisien thermal ini kita skip aja. Lalu untuk yang di sini, nah untuk FC frame ya atau FC aksen ya, kita copy lagi. Ya. Dari satuan ton per meter perseginya. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Lalu oke. Oke, selesai seperti itu. Ya. Kenapa harus kita samakan satuannya? Agar nanti hasilnya antara Excel dengan ITES ini nggak terlalu jauh perbedaannya. Mungkin ada perbedaan di belakang komanya aja, seperti itu. Ya. Ini untuk material yang pertama, K400. Kita lanjut sekarang ke material yang kedua. Adalah yang
350. Ya. Kita buat K350. Oke, sama, BJ udah oke. Untuk nilai E-nya, nilai E-nya harus kita sesuaikan kembali karena dia mutunya berbeda. Ya. Kita copy E-nya. Pindahkan ke sini. Ya. Kita copy lagi FC aksennya. Kita copy. Pindahkan lagi ke sini. Oke. Oke, ya. Selesai. Yang mutu K400 dan K350 ya. Kita save. Sampai sini ada pertanyaan, Mas Ervin, Mbak Yulia? Enggak, Pak. Insya Allah paham. Oke, masih aman ya? Nah, Ya, jadi sampai sini kita baru menyelesaikan input material ya. Input material. Sekarang kita buat lagi sectionnya. Frame section di sini. Kita memiliki dua ukuran ya di sini. Yaitu ada untuk yang kolom ini, kolom dan juga balok. Oke, kita inputkan yang potongan satu dan potongan yang kedua ini. Kita buat saja. Ini misalkan konkret. Pilih sebagai kolom ya. Misalkan saya ubah warnanya. Kolom tadi ya. Elemen 1 dan elemen ketiga. Dia pakai yang K400 ya di sini. Pakai K400. Jadi kita pilih nanti untuk materialnya yang K400 seperti itu. Ya. Lalu ukurannya 0,4 meter dengan 0,4 meter. Ya, 0,4 dengan 0,4. Oke. Lalu bisa kita ubah ini sedikit ya. Pastikan dia kita definisikan sebagai kolom ya. Oke. Oke, selesai. Kita buat lagi ya. Bisa add copy of property. Sekarang yang balok. Yang balok mutunya yang K350 dari mana? Dari sini. Sesuai dengan kondisi ya. Elemen 2 K350. Lalu untuk dimensi penampangnya, kita lihat kepada kasus masing-masing. Ini lebarnya 0,3 meter dan tingginya 0,6 meter. Jadi kita ubah ini untuk 0,6 dan 0,3. Oh, sorry, kebalik ya. Tingginya 0,6, lebarnya 0,3. Seperti ini. Kita ubah atau kita definisikan dia sebagai beam ya atau balok. Oke. Oke. Oke, selesai. Lalu berikutnya kita akan definisikan kembali tadi untuk material. Oke. Lalu untuk sectionnya sudah juga. Sekarang untuk tipe-tipe beban ya. Lalu kita lanjutkan nanti kepada combo beban. Yang berikutnya kita mulai masuk ke modeling ya. Modeling lalu input beban ya. Coba kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan lagi. Ya. Sekarang ke tipe beban ya. Sama di sini di define juga. Define pilih load pattern ya. Load patternnya did dan juga live. Ini nggak perlu kita ubah ya. Karena di kasus kita ini juga cuma ada dua beban. Ada beban did, yaitu beban dari struktur itu sendiri, dan beban live-nya ya. Oke.
Ini oke, jadi selesai untuk yang tipe beban. Sekarang kepada combo beban. Ya. Di kasus ini, kita ingin menyelesaikan dengan kondisi combo bebannya adalah 1,6 LL ya. Nih, 1,2 DL tambah 1,6 LL. Combo yang akan kita pergunakan. Sehingga kita buat saja nanti untuk combo bebannya, load combination-nya. Di sini add combo. Itu kalau di SNI combo 2 ya. Kita buat aja combo 2. Nilainya adalah dit-nya 1,2, add life-nya 1,6. Oke. Oke, selesai. Itu untuk combo beban. Sekarang kita masuk kepada modeling. Ya. Tetapi ini perlu ditekankan ya. Terkadang ini saat kita melakukan modeling ataupun input beban, ya. Kalau yang saya alami ya, terkadang suka error atau nggak sesuai. Kalau suka error atau nggak sesuai ini, gimana caranya? Ya sudah, tinggal kita ulangi langkah-langkah tersebut ya, atau langkah-langkah yang mengalami masalah. Oke, kita mulai dari yang modeling ya. Bisa gunakan ini yang draw beam atau yang quick draw beam, sama aja. Atau kita buat yang draw beam ya. Klik ini. Pertama kita gambar dulu yang si kolom ya. Pilih dia yang kolom yang sudah kita buat tadi, ini kolom. Ambil titik pertama ke titik kedua. Seperti ini. Nah, enter. Lanjut lagi ke yang balok. Dari sini ke sini ya, enter lagi. Kita ubah lagi yang kolom. Dari atas ke bawah. Gampang ya, Mas Repin ya? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, ini setelah modeling ini sepaket dengan input perletakan ya. Karena kasus kita ini adalah apa perletakannya? Jepit, Pak. Jepit-jepit ya. Kita seleksi, pilih assign, join, restraints, pilih yang jepit ya. Jepit seperti ini, lalu oke. Ya, berubah jadi jepit. Mungkin kalau kita ingin melihat bagaimana ukuran sebenarnya, bisa kita munculkan ini by section properties, extrude frame. Oke, nanti coba kita cek ya. Seperti ini untuk modelingnya. Lalu berikutnya, kita lihat. Berikutnya kita masuk kepada input beban. Di sini. Kondisinya adalah kita punya dua beban. Ada beban merata, ya, 10 ton per meter, dan beban terpusat horizontal sebesar 50 ton. Jadi kita input di sini beban meratanya ya. Tadi 10 ton per meter. Kita seleksi, pilih assign, frame loads, distribute, bebannya sebagai live ya. Nilainya tadi 10 ya, 10 ton per meter. 10 ton per meter. Ya. Kenapa nggak saya kasih min? Karena ini udah saya setting arahnya adalah gravity ya. Oke, bebannya 10 ton per meter di sini. Sekarang tinggal beban terpusat ya di sini, di kanan. Kita seleksi titiknya, lalu pilih assign, join loads, pilih force. Bebannya dia sebagai live. Nilainya di sini 50 ton. Oke, karena di arah X kita input nilainya min 50.
kita apply. Ya, kita oke. Muncul 50 seperti ini. Oke. Kita cek lagi bebannya. Pilih display, ya. Load assign. Ya, bisa pilih yang frame ini. Pilih yang akibat beban, live, ya. Lalu kita oke kan. Ya, ada beban 10 ton per meter merata, ada beban 50 ton terpusat. Oke. Jadi sampai sini kita udah selesai masuk ke modeling dan input beban. Oh ya, tambahan ini bisa kita tambahkan di sini. Langkahnya adalah untuk langkah analisis, ya bisa kita pilih set active DOF-nya. Karena kita menggunakan sumbu XZ saja, ya ini saya buat dulu. Di sini set DOF-nya sebagai sumbu XZ saja. Ya, XZ lalu oke. Baru kita save dulu. Baru kita run. Nah, biasanya ya setelah kita run ini suka muncul masalah error ini. Errornya itu kadang suka nggak nyambung ya. Antara walk dengan kolom suka nggak nyambung. Macam-macam lah. Ini makanya kita cek ulang. Coba ya, bismillah. Kita run analisis. Nah, kelihatan nih penyakitnya nih. Dia seperti nggak nyambung nih. Ya. Coba kalau kita running, yang sebelah kanan ya gambarnya. Kita running. Nah, seperti nggak tersambung kan dengan kolomnya. Nah, ini penyakit pertama ya. Kalau gini gimana? Nggak masalah ya. Ya udah kita buka kunci, kita hapus, kita buat kembali modelnya. Ya, buat ulang. Memang seperti itu. Balok. Ini titik pertama, titik kedua. Oke, ya, enter. Jadi kita buat lagi Mas Ervin nih untuk bebannya nih. Ya. Bebannya tadi hilang, assign, frame loads, distribute. Nah, nilainya live lagi 10 ya. Oke. Kita cek lagi bebannya, pastikan sudah sesuai. Ya. Frame. Oke, 10 dan juga 50 ya bebannya. Kita run lagi. Kita run lagi. Nah, sekarang dia udah nyambung nih. Ya kan? Iya. Kita run. Oke ya, udah sambung. Nah, kalau seperti ini, yang harus kita kontrol secara umum ada dua ya, yang harus kita kontrol di sini. Pertama adalah perpindahan. Kedua adalah gaya dalam. Sekarang kita cek dulu di perpindahan ya. Yang paling pertama. Oke, di sini cara ceknya gimana? Kita pilih di sini ada toolbarnya, show deformate shape ya atau perubahan bentuk. Ini misalkan kita mau lihat akibat combo 2 yang kita buat tadi ya. Bisa kita buat draw konturnya. Ini kita buat resultan ya. Artinya adalah akumulasi dari UX, UY, dan UZ-nya. Lalu kita buat wire shadow-nya. Oke. Seperti ini. Enaknya ini mungkin di sumbu 2 dimensi ya. Saya ulangi. Kita klik ya. Klik yang view sebelah kiri. Lalu kita apply lagi. Ya, seperti ini munculnya. Nah, lalu berikutnya kita lihat dulu. Ini bukan berarti langsung betul ya etap saya. Nanti pasti ada yang kurang betul. Kita perbaiki lagi etapnya seperti itu. Ya. Kita cek di matriks perpindahan.
Nah, ini ada perpindahan di elemen 1, elemen 2, elemen 3. Ya. Karena di elemen 1 ini, di bawahnya terjepit otomatis nggak ada perpindahan ya. Makanya 0, 0, 0. Gitu. Oke? Ya. Oke. Kalau ini seharusnya udah pasti oke ya. Di bawah harusnya 0, 0, 0. 0 semua kan nih? Iya. Ya kan? 0 semua. Sekarang yang di bagian node kedua ya di sini. Ini nilainya adalah min 0,3 sorry. Ini nilainya adalah min 0,09 sekian. 0,00 sekian dan seterusnya di sini ya. Ini akan coba kita kontrol. Hasilnya sama atau enggak. Di sini min 0,09. Nah, bisa dilihat nggak yang UX-nya? Berapa Mas Berapa? Ervin? Min 0,095334. Kalau tadi kita berapa? Hampir sama kayaknya Pak. 0,097. Coba Iya. kita cek lagi ya. Pak Surono masih ada nggak Pak? Pak? Oh, 37. Iya Pak, masih Pak. Masih ya Pak. Pak Surono, ini berapa Pak? Yang kedua ini Pak nilainya nih. Yang kedua nilainya Yang ini 0,0010. Oke, bagus Pak. Kalau di etapsnya berapa ini Pak nih? Coba tinjau yang di UZ. UZ. Sama Pak. Sama Hampir ya? sama. Uset sama 0,01033 Pak. Min 0,001. Intinya sama min 0,001 ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Iya Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk yang target kontrol pertama sudah oke ya, yang perpindahan. Sekarang tinggal si gaya dalam ya. Oke, semoga nggak ada masalah di sini. Nah, caranya bisa kita klik di toolbar ini ya. Toolbar ini. Pilih lagi kombonya adalah combo 2. Sekarang kita mau lihat dulu yang aksial dulu deh. Yang aksial force ya. Axial force. Lalu kita pilih show values at controlling station diagram. Oke. Kita apply seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ya. Di bawah dapatnya berapa ini? Min 90. 90. Oke, min 90 ya. Kalau di kita ini dapatnya di matriks gaya dalam dapatnya 91. Atau kalau mau kita ubah ya, kita ubah di sini. Coba. Saya ubah jadi satu angka di belakang koma. Format cells number desimalnya 1. Oke. Saya dapatnya 90,8 ya. Di Excel ini dapatnya 90,6. Ya kan? Beda dikit kan? Iya, Pak. Oke. Cuma di sini rekan-rekan semua ya. Kalau masalah nilai positif negatif ini nanti akan berkaitan dengan tanda mayor dengan minor ya. Ini kita skip aja ya. Ini perlu ada pembahasan kembali ya. Yang penting selama angkanya oke, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi dapatnya ini beda 0,2. Kalau yang di atas ini bisa kita klik kanan. Ini yang di bawah 90,6. Yang di paling atas dapatnya 88 ya. 88,66. Kita dapatnya 88,5 ya. Beda sedikit, tetapi memang di etaps ini dia tidak full ya. Ini seperti ada yang kosong nggak? Iya, Pak. Nah, itu karena apa? Karena coba saya hapus dulu. Ya karena
Yang di sini adalah balok. Ini adalah tadi sebagai balok. Jadi dianggap untuk kolom itu diputus sampai di bagian bawah baloknya ini. Seperti itu. Paham? Iya, Pak. Oke. Terus caranya gimana? Biar bisa full lagi sampai atas. Nah, ini ya caranya agar bisa full ya sampai atas sini. Seperti itu kan rencananya. Nah, caranya adalah saya kembalikan dulu ya. Caranya kita edit lagi model kita. Kita lock dulu, unlock ya. Kita seleksi semuanya seperti ini. Semua elemennya. Pilih assign, lalu pilih yang frame, pilih end length offset yang ini. Nah, ini kita buat bahwa tidak ada seperti nggak ada offsetnya gitu ya, nggak ada offsetnya. Jadi 0 dan 0. Oke. Ya, selesai. Kita run lagi. Oke. Kita run lagi, lalu kita pilih. Lihat lagi aksialnya. Seperti ini. Sekarang full kan? Iya. Ya, jadi itu caranya. Sehingga apa nanti efeknya? Efeknya nanti untuk yang aksial yang di bawah tadi akan berubah lagi. Tadi seingat saya 90,6 ya. Iya. Ini 90,79. Dan hasilnya lebih mendekati kan dengan 90,8. 8. Coba kalau saya buat 2 angka di belakang koma. 90,83. Oke deh. Intinya dia semakin mendekati ya jika kita buat end length offsetnya menjadi 0. Seperti itu. Oke? Berarti Pak nggak harus pas banget gitu. Yang penting dia lebih mendekati aja gitu ya Pak ya? Betul, karena saya pun nggak pernah ya benar-benar pas 100% itu. Karena ini kita memang melakukan kontrol saja dari perhitungan manual dengan program. Karena tujuan kita sekarang kan adalah rekan-rekan semua bisa membuat suatu perhitungan struktur yang sederhana gitu pada portal 2 dimensi. Oke ya? Oke, Pak. Dan nanti lihat lagi di shear-nya, digesernya seperti ini. Berapa nilainya? Ya. Berapa di momennya? Seperti itu. Ya. Intinya kalau ada permasalahan ya. Kalau ada permasalahan di masalah tanda. Ya. Kalau pada diagram ini, misalkan ada perbedaan antara nilai negatif dengan positif. Nah, ini mungkin nanti akan ada pembahasan kepada kondisi ada momen mayor ya dan seterusnya. Jadi ini bisa di-skip dulu ya. Yang penting selama hasilnya angkanya mirip atau mendekati ini sudah oke. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Cukup Pak kalau untuk ini. Oke, cukup ya semuanya? Oke, cukup ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, makasih semuanya.